Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepasang suami istri yang sudah berusia lanjut satu kali mengunjungi kantor pusat tempat dia bekerja dulu untuk bernostalgia tentang suka duka ketika mereka masih aktif bekerja di sana. Wong desa. Nah, kesempatan bernostalgia itu rupanya dimanfaatkan dengan menikmati sop buntut yang cukup terkenal di kantin di kantor pusat itu. Kebetulan hari itu adalah pas jam makan siang sehingga banyak pegawai yang ikut santap siang di kantin itu. Suami istri yang sudah tua renta ini lalu masuk antrian untuk memesan sop buntut. Mereka memesan 1 porsi sop buntut beserta nasinya. Dan 2 gelas es teh manis serta sebuah piring kosong dan mangkok. Nah, beberapa yang lainnya melihatnya agak heran. Mereka pesan kok 1 porsi, padahal yang makan 2 orang. Tapi maklumlah. Pegawai lainnya ada yang iba memikirkan betapa memprihatinkannya hidupnya. Sudah tua, beli sop buntut saja tidak mampu. Sebagian berpikir sebaliknya, pelit amat sih, masa sampai sebegitunya kalau mau ngirit-ngirit uang. Sebagian berpikir, wow, keren juga ya, romantis juga. Saat makan, suami membagi nasinya menjadi 2 porsi. 1 untuk dirinya, 1 porsi untuk istrinya. Mulailah mereka makan. Namun yang makan suaminya dulu. Sementara sang istri dengan tersenyum menunggu dan menatap kekasihnya itu makan. So sweet. Seorang pegawai tiba-tiba bangkit yang duduk di ujung sana, berdiri yang selama ini mengamati, berjalan menuju mereka. Dengan rasa iba, pegawai itu menawarkan kepada pasangan suami istri ini 1 porsi lagi sop buntut gratis. Dia yang traktir, dia yang bayarin. Dia merasa tidak tega melihat sepasang suami istri itu, sedangkan hidupnya dia berkecukupan. Dia ingat seperti nasib orang tuanya. Namun tawaran pegawai yang berkecukupan itu ditolak secara halus sambil tersenyum oleh pasangan dengan menggunakan bahasa isyarat. Sang suami pun melanjutkan santap siangnya, sementara sang istri hanya menatap sambil tersenyum hingga sop buntut bagiannya menjadi dingin. Si pegawai yang berkecukupan ini gelisah melihat tingkah pasangan ini. Sang istri ternyata tidak ikut makan, hanya menunggu suaminya makan. Wah, betapa cintanya sang istri kepada suami sehingga rela berkorban menunggu suaminya selesai makan. Lalu pegawainya itu dengan rasa penasaran mendatangi ibu tua itu dan bertanya, "Bu, saya melihat ibu hanya menunggu bapak makan sementara ibu sendiri tidak makan. Itu bagiannya ibu juga sudah dingin. Kalau boleh tahu, apa sih yang ibu tunggu?" Dengan tersenyum, ibu itu menjawab, "Yang saya tunggu adalah gigi, nak. Sementara ini gigi saya masih dipakai sama bapak." Gigi palsu. Wah, repot ambek butuh terong ya. Masalah berbagi merupakan topik dasar dari industri asuransi. Saling berbagi risiko dan saling menanggung risiko. Risiko atas bencana finansial yang hadir karena akibat sakit, kecelakaan, meninggal, dan cacat. Nasabah asuransi saling menolong dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk yang lainnya. Apalagi untuk meminjami gigi palsunya. Nggak mungkin lah ya.
Nah, rekan-rekan semua, inilah manusia yang ditaruh di dalam hatinya oleh Sang Pencipta kerinduan untuk senantiasa berbagi dan memanusiakan manusia lainnya. Sayangnya, karena keterbatasan tempat, waktu, dan kondisi, maka para nasabah tidaklah mungkin dikumpulkan dalam satu waktu untuk bisa saling berinteraksi, saling memahami, dan menyadari bahwa Rp10.000 yang mereka relakan untuk dikelola manajemen perusahaan asuransi akan dapat menolong lebih dari 45.000 orang yang mengajukan klaim. Mengapa begitu? Maklum aja, nasabah Allianz Indonesia lebih dari 7,7 juta orang. Gedung mana yang bisa menampung sebegitu besar? Saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah terbukti bersedia saling menolong orang lain dengan cara menolong diri sendiri, karena Anda tetap konsisten membayar premi atau setoran asuransi. Selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa klik subscribe dan klik notifikasi lonceng agar Anda dapat informasi vlog saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.